فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di rumah mengaji Al-Azam Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah atas taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan ini, mudah-mudahan dengan hati yang ikhlas, niat yang ikhlas, kita datang ke tempat ini untuk sama-sama mengaji, menguatkan iman kita, menambah ilmu kita, mengokohkan keyakinan kita di atas petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah melalui al-usul allati bana alaiha ashabul hadith da'watahum ilallah, pondasi dan landasan utama ahli hadis dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih dalam al-aslu al-awwal, yaitu landasan utama, yaitu yang paling utama dari seluruh landasan yang ada, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah secara panjang lebar atau melalui kitab ini membahas tentang mentauhidkan Allah, baik dari rububiyahnya, uluhiyahnya, dan sekarang masuk atau asma dan sifatnya. Ma'asyal kiram, muhimmat tauhidil asma'i was sifat. Hal-hal yang urgen dalam mentauhidkan Allah SWT dalam asma dan sifatnya. Kembali kita ingatkan bahwa untuk mengenali sesuatu dengan baik adalah melalui salah satu dengan 3 cara, atau dari 3 cara. Tidak ada 4-nya. Kalau tuan-tuan nambah tadi saya terima. Yang pertama, melihat langsung. Melihat langsung. Kalau kita sudah melihat langsung, kita tahu bentuknya seperti apa, kaifiat dan kerjanya seperti apa, dan seterusnya. Tentu saja untuk mengenali yang gaib tidak mungkin dilakukan dengan melihat, kecuali antum bisa masuk ke alam gaib. Mau masuk alam gaib? Ya berarti habislah alam nyata ini. Artinya antum pindah ke alam barzakh, dah boleh jadi gaib. Mau dipanggil nanti fulan gaib, berarti enggak hadir. Berarti alam mengenali dengan cara ini tidak mungkin dilakukan untuk mengenali Allah SWT semasa kita di dunia ini. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Allah tidak bisa diliputi oleh penglihatan, dan dialah yang meliputi segala penglihatan. Jadi tidak bisa kita lihat di dunia ini. Nabi kita sang kekasih Allah yang paling dikasihinya, yang paling disayang dan dicintainya, sampai Isra dan Mi'raj ke Sidratil Muntaha menemuinya, tidak diberikan kesempatan untuk melihatnya, karena memang itu adalah hadiah yang disimpan untuk orang-orang beriman di surga nanti.
jadi surga, karena dia lebih nikmat dari nikmat surga. Maka Nabi pun tidak melihat Allah SWT. Nurun anna arahu, yang saya lihat adalah hijabnya cahaya, dan saya tidak bisa melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti tidak ada jalan mengenali Allah SWT tentang sifat-sifatnya, bagaimana dia, tak bisa melalui jalan ini. Bisa deh. Kita kalau antum punya ilmu kasyaf atau ilmu ulu kasok, ya, naik ke puncak ulu kasok bisa nampak Allah di sana. Ya, seperti aliran-aliran yang menyimpang yang mengatakannya bisa membuka hijab bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terjelas penyimpangannya. Yang dilihatnya itu ya mungkin dajjal-dajjal, syaitan-syaitan. Nah, karena syaitan memang tidak bisa menyerupai Allah, tidak bisa. Cuman dia ngaku Allah kan banyak setannya. Yang ngaku Tuhan kan banyak. Banyak ngaku Tuhan. Wih, banyak kan? Antum ragu nampaknya. Fir'aun ngaku Tuhan dia, Namrud ngaku Tuhan. Iblis sering menipu yang dikatakannya syekh yang ditipunya, bukan orang biasa, syekh yang ditipunya karena dia mengaku Tuhan. Besok Dajjal menipu kita juga mengaku Tuhan. Makanya orang-orang yang belajar tentang Allah SWT melalui sifat-sifat yang diberitakannya tidak bisa tertipu oleh tipuan-tipuan syaitan tadi. Tapi orang yang tidak melalui firman Allah mengenalnya gampang tertipu, karena dia melalui pendapat orang, orang. Ini cara yang pertama untuk mengenali sesuatu dengan baik, melihat langsung. Jelas, misalnya Ka'bah, antum udah pernah ke Ka'bah? Kalau benar, tunjukkan bagaimana bentuknya. Hah? Berapa bentuknya? Segi 4, alhamdulillah. Berarti betul dah melihat itu. Tingginya berapa? Ada mulai hilang. Hah? Tidak pernah ngukur kan? Ngapal pun tidak. Ya sama. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Tapi setidaknya terbayang nampak kan? Karena sudah melihat langsung. Yang belum pernah melihat, nah gimana kira-kira? Melihat gambarnya melalui audiovisual, melalui televisi. Dulu di masa tidak ada televisi, di mana dia melihat? Hah? Fotonya ya. Belum ada foto. Melalui mimpi. Melalui mimpi atau cerita. Nah, berarti masuk ke cara yang kedua, mengenali sesuatu dengan baik dan benar, melihat yang sama dengannya atau serupa. Foto kan serupa dengan aslinya, kadang lebih cantik lagi dari aslinya. Ya, foto kan kadang lebih cantik dari aslinya. Ada dulu orang tukang foto, waktu itu masih hitam putih waktu itu, pas fotonya kan ada apa-apa tuh foto dia. Pas terima hasilnya biasanya dulu 3 hari 4 hari keluar hasil, dicuci dulu katanya, ada cuci foto istilahnya kan. Kalau sekarang cetak foto, kalau dulu cuci foto. Entah gimana saya tidak tahu prosesnya. Memang pakai air apa ya, air raksa. Setelah keluar fotonya, kok buruk begini foto saya katanya. Tukang foto tidak mau kalah, itu lebih cantik dari aslinya tuh Pak katanya. Cantik dari aslinya. Jadi melihat foto atau melihat padanannya, maka Allah SWT juga tidak ada yang sepadan dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apapun nama-nama sifatnya yang sama, nama sifatnya yang dengan nama-nama sifat makhluk, tapi pada kaifiatnya berbeda. Maka siapapun yang menjadikan
mengkiaskan sifat Allah kepada sifat makhluk, pasti sesat jalan. Pasti sesat jalan. Jelas ya? Siapapun yang membayangkan atau menyamakan atau menganalogikan, mengkiaskan, menyepadankan, mentasbihkan, mentamsilkan sifat Allah dengan sifat makhluk, pasti yarhamukallah, pasti sesat jalan. Karena dia sudah menempuh jalan yang tak boleh ditempuh. Laisa kamitslihi syai'un. Berarti jalan kedua ini tidak bisa dipakai. Kalau ada yang pakai, pasti tersesat. Apalagi yang pertama, ada yang memaksakan, pasti tersesat. Jalan yang ketiga adalah melalui berita. Berita, tak sembarang berita. Bukan bocoran berita. Bocoran banyak sumber yang tidak dapat dipercaya tuh. Ini ada bocorannya. Di mana sumber yang dapat dipercaya? Itu sumber pengkhianat biasanya. Dan jelas berita tak boleh dibocorkan, tiba-tiba dia bocorkan. Dibaca di pesan percaya. Itu orang yang tak bisa dipercaya. Sayang kita memang suka cari sumber-sumber seperti ini. Betul kan? Gara-gara sumber seperti ini, orang demo kadang besar-besaran gara-gara itu. Mungkin kadang tidak jelas. Ma'asyal kiram dari sumber berita yang benar, al-khabaru sadiq. Al-khabar as-sadiq, berita yang benar, yang tidak ada keraguan padanya. Dan berita yang benar itu tentu melalui orang yang benar. Dalam hal ini, berita yang benar kita punya dua, Al-Quran dan hadis. Al-Quran alhamdulillah sanadnya tidak perlu diperiksa, karena mutawatir seluruh ayatnya, bahkan hurufnya. Alif lam mim riwayatnya mutawatir. Ya, alif lam mim, lagi Al-Fatihah. Barangkali ayat atau surat yang paling mutawatir adalah Al-Fatihah. Karena pasti siapapun yang ngambil sanad, yang talaqi dan talqin Al-Quran, pasti mulai dengan Al-Fatihah. Karena dipakai untuk ibadah yang diulang setiap hari 5 kali minimal. Al-Fatihah. Bahkan orang mati pun dikirim Al-Fatihah. Tapi antum jangan nunggu-nunggu kiriman. Kiriman itu kadang-kadang itulah, kadang sampai, kadang enggak. Kadang komunikasi kan. Tapi pastikanlah yang sampai antum bawa langsung, Ustaz ya. Tapi jangan tercecer di jalan. Ikat dengan rapi, simpan di tempat yang tertutup dan yang steril gitu. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi melalui berita as-sadiq, berita yang benar, yaitu dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Antum dapat berita dari koran saja, Masya Allah, luar biasa percaya, ya kan? Ini koran nih katanya. Assalamualaikum. Ada berita penemuan orang yang dengan dasarnya hanya memperkirakan ini batu umurnya 3 juta tahun. Iya kan? Ya kan, ketemukan orang menhir misalnya. Tahu menhir? Hah? Batu nisan kuno, batu purba. Lalu diperkirakan oleh yang ahlinya, perkiraan kan? Katakan perkiraan bahwa umurnya 3 juta tahun. Antum langsung sami'na wa ta'ana. Siapa Anda? Gitu. Tidak boleh ragu itu, karena dia pakar arkeologi. Tahu arkeologi? Seorang arkeolog, artinya penemu peninggalan lama. Dia tahu, dia percaya dan diyakini. Padahal dia tidak menyaksikan penciptaannya.
Ya kan? Dia hanya memperkirakan. Dia yakin luar biasa. Peneliti yang di mukaddimah penelitiannya menyebut penelitian ini walaupun sudah dilakukan dengan seksama, secara tim dan bersama-sama, tapi walaupun demikian pasti ada kekurangannya. Maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pembaca yang budiman. Tapi luar biasa percayanya orang, karena ini hasil penelitian. Bagaimana dengan yang maha teliti? Yang maha teliti. Sampai kepada kita beritanya dari yang as-sadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan. Yang diberi Allah SWT tugas menjelaskan, sehingga tidak ada yang ragu-ragu. Semuanya Nabi jelaskan kepada kita. Kalaulah Nabi jelaskan bagaimana istinja dengan batu atau dengan kayu, ada kayu ya, dengan air atau istijbar dengan batu, dijelaskannya. Mana mungkin beliau tidak menggunakan bahasa yang jelas untuk sesuatu yang tidak bisa diakali untuk mengetahuinya. Pasti lebih jelas. Ini penting, mukaddimah ini penting kaum muslimin dan muslimat, karena banyak dari yang menyimpang seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, ada kecenderungan pada yang batil, mencari yang mutasyabihat, itu yang diikuti, meninggalkan yang muhkamat. Kau temenung tuntun? Ini menu serius atau bingung? Nah, serius ya? Nah, jangan tegang, kita tenang aja. Santai, tidak ada pemaksaan ini. Nah, tenang-tenang aja. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini mukaddimah penting. Sebab mustahil Nabi, tentu saja sebelumnya Allah SWT, untuk hal yang tak masuk bab ijtihad di dalamnya, tidak bisa dibanding-bandingkan dan dikomparasikan, dianalogi dan dikiaskan. Lalu Nabi tak jelaskan maknanya. Harus ditunggu ulama abad ke-4, ke-5 dan seterusnya untuk menjelaskan. Padahal Nabi sudah menyebut sebaik-baik generasi zaman Nabi, generasi zaman tabi'in, generasi setelahnya. Terus ternyata mereka tidak tahu maknanya. Kapan tahu? Di ulama abad ke-4. Yang mereka sendiri bingung juga sebenarnya. Ada yang mengartikan begini, ada yang mengartikan begini. Ada yang mengatakan tidak tahu maknanya. Ada yang mengatakan maknanya kalau dibahas bisa membawa kekufuran. Ada yang bilang tidak boleh dibahas maknanya. Ada yang bilang tidak, maknanya mesti dia cari makna yang sesuai hati. Akhirnya takwilnya pun yang tidak sama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di sini manhaj ahlus sunnah wal jamaah sesuai dengan namanya ahlus sunnah wal jamaah adalah mengikut sunnah, mabna wa makna. Bukan mengikut sunnah terima hurufnya, maknanya dibuang. Ya, bapak diterima pak, tapi tidak boleh kerja di sini. Apa makna? Bapak tidak mungkin ditolak karena bapak lulus, cuma tidak saya kasih kerja. Suka? Ini main-main tuan kaum muslimin. Hurufnya diterima. Kita bicara bukan masalah hurufnya. Hurufnya siapa yang mengingkari Al-Quran satu huruf keluar dari Islam. Yang kita bicara itu menerima maknanya, bukan menerima hurufnya. Karena sepakat tidak boleh menolak Al-Quran satu huruf pun. Tidak menolak hadis Nabi yang sudah jelas, tidak boleh satu huruf pun. Tapi maknanya. Karena Nabi bicara bukan menyampaikan huruf tanpa makna. Jelas? Baik, sekarang sudah siap, kita mulai masuk. Kan bukan di mana tadi? Bukan di mana, habis waktu. Baik. Qala Syekh Abdul Mun'im Salim hafizahullah sahibul kitab, wa min ahammil masail allati khalafa fiha al-hadis
ahlaz zaghi wad dalal wa ashabal hawa mimma yata'allaqu bi tauhid asma' wa sifat mazhabuhum fi itsbati sifatil bari subhanahu wa ta'ala wa asma'ihi. Di antara masalah terpenting di mana berbeda ahli hadis, berbeda ahli sunnah. Ahli hadis kan ahli sunnah sama ya? Sama enggak? Atau beda? Ahli hadis bukan ahli sunnah. Ahli hadis ahli bid'ah. Ya. Nah, mohon maaf Pak Imam datang kita. Ahlan wa sahlan. Hayakallah. Itulah orang ini pecah apanya fokusnya. Imam yang datang ya, nah. Hayakumullah. Barakallahu fiik. Di antara masalah terpenting di mana berbeda ahlul hadis dengan ahlul zaid, yaitu ahli zaid. Zaid itu menyimpang dari kebenaran, wadhalal, dan orang yang tersesat jalan, wa ashabal hawa, dan pengikut hawa. Ashabul hawa, pengikut pikiran, pengikut keinginan. Karena keinginan itu datang dari pikiran. Kalau gitu dari mata turun ke hati. Cinan di mata, pikun di kepala. Akhirnya tidak lolok malam. Iya kan? Ma'asyul kiram dirahmati. Wa ashabul hawa, pengikut hawa, yaitu pikiran. Keinginan mimma yata'allaqu bi tauhidil asma' was sifat, yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah dalam asma' was sifat, mazhabuhum bi itsbati sifatil bari, yaitu mazhab mereka dalam menetapkan sifat-sifat Allah yang Maha Mencipta, wa asma'ihi, dan nama-namanya. Berbeda rumus, berbeda hasil. Ya Ustaz ya? Berbeda rumus, berbeda hasil, tidak sama. Makanya ma'asyarul kiram dirahmati Allah, berbeda rumus, berbeda hasil. Berbeda metodologi, berbeda konklusi. Makanya ahlul hadis, kata beliau, mazhabu ahlil hadis bi itsbati sifatil bari, mazhabnya ahli hadis dalam menetapkan sifat al-bari, yaitu nama Allah SWT. Fa aqidatum bi dzalika hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Akidah mereka dalam masalah itu adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah, ahli as-sunnah, yang selalu bersama sunnah. Wa tariqatuhum hiya tariqatu ahli ittiba', dan jalan yang mereka tempuh adalah jalan orang yang mengikuti ittiba'. Siapa yang diikuti? As-salaf, Rasulullah dan para sahabat. Wa mazhabuhum wa mazhabu ahlil haqq, dan mazhab mereka adalah mazhabnya ahlil haqq, karena mereka mengikuti ahlil haqq, yang mengikuti yang diturunkan oleh al-haqq, Allah tabaraka wa ta'ala. Fa mazhabuhum fi dzalik, mazhab mereka ahlul hadis, seperti yang ditulis oleh para ulama, seperti yang menamakan kita akidahnya dengan akidah ahli hadis, aqidatus salaf wa ahli hadis, Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Fa mazhabun fi dzalik huwa mazhabus salafis salih rahmatullahi alaihim. Mazhab mereka dalam masalah ini adalah mazhabnya as-salafus salih, salaf yang salih rahmatullahi alaihim. Wa huwa, bagaimana cara berimannya mereka? Al-imanu bi sifatillahi ta'ala, mengimani sifat-sifat Allah, wa asma'ihi, dan nama-namanya, allati wasafa biha nafsahu, yang dia sebut sifat itu untuk dirinya, fi ayatihi wa tanzilihi, dalam ayat-ayat dan wahyu yang diturunkannya, au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadatin alaiha, tidak ditambah-tambah. Jadi tidak dibuat sifat Allah dari pendapat, tapi dari yang didapat. Jelas ya?
tak ditambah dari pendapat, tapi dari dalil yang didapat. Intinya as-salaf berdalil dulu baru putuskan hukum, bukan buat hukum dulu baru cari dalil. Ibaratnya buat kue dulu bocai topung, gimana bentuk kuenya? Akhirnya kue gelimang topung. Benar enggak? Kita cari tepung dulu, habis itu baru dicari bahan yang lain, lalu diaduk, hasilnya menjadi kue apa jadinya? Brownies. Makanya lezat. Nah, lezat jadinya. Tapi kalau buat kue dulu baru cari tepungnya, garamnya datang kemudian, akhirnya kue gelimang tepung dan garam. Akhirnya ada mesin berlebih di satu tempat dan tak terasa garam di tempat yang lain. Apa sebab? Dibuat hukumnya dulu, diamalkan dulu, baru cari dalilnya. Ini yang masalah. Beda metodologi. Diamalkan dulu, baru dicarikan fatwanya. Akhirnya tentu saja yang namanya manusia banyak kelemahan. Ada yang kuat ilmunya, kuat pula syahwat dunianya. Akhirnya kalah ilmu gara-gara syahwatnya. Gimana tuh Bu ya? Betul yang dikatakannya itu cuman ya kalau kita lawan nanti kita diperangi masyarakat. Karena dia bilang memang ini tidak ada tuntunannya, tidak dari Nabi, tidak dari sahabat, tidak dari tabi'in, cuman sudah mentradisi di masyarakat. Kalau kita salahkan, kita diperangi orang. Berarti syahwatnya mengalahkan ilmunya. Ya kan kalau diperangi orang berarti kan tidak dapat jadwal. Kayak gitu. Kalau diperangi orang kan tidak diundang. Dari awalnya kondang, kodok diundang, akhirnya tinggal kandang. Kadang-kadang diundang. Jadi ini syahwat. Kemudian ada orang yang ilmunya lemah, akhirnya masuk subuhat. Ilmu lemah itu apa? Karena diambil dari aliran-alirannya, bukan diambil dari sumber yang aslinya. Tadilah diambil pendapat sipulan, oh itu jangan main-main, itu ulama besar itu, tidak mungkin salah. Terus Nabi, oh enggak, antum harus pahami pemahaman dia. Terus sahabat memahami gini, itu masa lalu, masa sekarang beda pemahamannya. Yalah. Akhirnya habis dengan roterika waktu, ujung-ujungnya kita tak akan pernah bersatu. Karena yang dikedepankan adalah buat kuenya dulu dan harus laku. Baru cari bahan-bahannya. Jelas ya? Kalau kita Ahlus Sunnah tidak cari bahan lengkap, kemudian dipilah, diklasifikasikan mana yang dimasak dulu. Kalau bikin goreng joyong, jengkol, apa yang digoreng dulu? Pandai. Tahu nih. Jengkolnya dulu ya, habis itu maconya, habis itu penikmat kaum muslimin. Kalau digoreng bawangnya dulu baru jengkolnya, bagus hasilnya. Goreng bawangnya, habis itu setelah setengah matang bawangnya masukkan jengkolnya, gimana? Sakit perut gitu ya. Ini juga dalil yang ditempatkan budak pada tempatnya, hasilnya membuat sakit perut. Buat sakit perut. Cara masaknya, cara istimbatnya beda, tidak sesuai, akan menyebabkan penyakit. Itu juga terjadi. Dalil benar, tapi istimbatnya tidak benar. Masalahnya benar, tapi memahami masalah tidak benar. Seperti orang yang mengkiaskan masalah agama dengan perayaan-perayaan kenegaraan. Orang bikin hari raya keagamaan, seperti ayo poso 6. Antum sudah puasa 6? Hari rayanya sudah?
Kenapa enggak? Iya kan enggak mesti semua yang ditinggalkan Nabi harus kita tinggalkan. Buktinya antum enggak ngaji, Nabi enggak ada di rumah ngaji azam. Allah musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Ada yang menyamakan bahwa antara hari puasa 6 ini seperti orang memperingati hari kemerdekaan, memperingati hari pembebasan, misalnya pembebasan daerah tertentu dari penjajahan dan sebagainya. Menurut teman-teman sama apa beda? Beda atau sama? Beda. Orang memperingati ulang tahun kemerdekaan atau pembebasan, misalnya apa yang Irian Jaya misalnya, atau hari ini dan itu orang tidak cari pahala. Orang tidak cari pahala, berarti murni kebangsaan, kenegaraan. Tapi kalau orang puasa 6, cari pahala atau tidak? Hari raya cari pahala pun tidak? Cari pahala. Maka ini menggambarkan tasawwurul mas'alah khata'. Jadi menghukum sesuatu sebelum punya gambaran itu salah. Dan menghukum dengan gambaran yang keliru lebih salah. Jelas? Tidak paham. Menghukum sesuatu, ini pena ini apa nih? Spidol. Tentunya begini. Sebelum antum punya gambaran, tidak boleh menentukan at-tasawwur at-tasawwur qabla al-hukum. Nah, harus punya gambaran dulu. Kalau diminta fatwa nanti, tidak bisa berfatwa kalau tidak punya gambaran. Antum ditanya nanti tentang haji secara virtual, bisa fatwa? Ini virtual tidak berarti. Apa haji virtual? Jangan berfatwa di situ. Apa sebab? Sebab tidak punya gambaran, berfatwa juga menyesatkan. Jelas? Lalu saya buat gambaran yang keliru tentang itu. Seluar fatwa berdasar gambaran keliru, ini juga fatal. Jelas? Termasuk sufiqi nah. Ya, nanti belajar sufiqi kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mazhabnya Ahlul Hadis adalah mazhabu as-salaf as-salih. Wa huwa al-iman bi sifatillah ta'ala wa asma'ihi allati wasafa biha nafsuhu fi ayatihi wa tanzilihi atau ala lisani nabi rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin 'alaiha. Beriman dengan sifat Allah yang Allah sebutkan untuk dirinya. Allah sendiri yang nyebut dari dirinya. Kita kan tidak bisa melihat dah. Bisa melihat? Tidak. Nabi bisa melihat? Tidak. Kita melihat yang sama dengannya? Tidak. Ada yang sama dengan Allah? Tidak. Ada yang menyerupainya? Tidak. Berarti tidak bisa kita melihat sesuatu yang serupa dengan Allah. Tinggal lagi berita yang sah tadi kan lupa tuh. Dari tadi mana? Baru aja dah lupa. Nah, berita yang hak. Dari mana? Dari Allah. Kepada siapa? Rasulullah SAW. Jalannya jelas atau tidak? Jelas. Melalui malaikat Jibril. Yang digelar dengan Al-Amin. Siapa yang gelar? Yang di langit. Sebab tinggalnya di langit. Kalau antum yang kasih gelar Jibril Al-Amin, tidak ada harganya. Antum tidak pernah berinteraksi dengannya. Sah? Ya, sama dengan orang ke di depan Umar, dia memuji seseorang. Oh, ini orangnya bagus, Amirul Mukminin. Kata Umar, pernah tidak kamu bermuamalah dengannya masalah duit? Oh, tidak katanya. Pernah nggak musafir dengannya? Oh, tidak juga. Kalau gitu antum belum mengenalnya dengan baik. Nak kenal orang tuh nanti cobalah berkawan dengan piti. Nah, sudah cerita duit dengan dia, tahu nanti mana yang amin, mana yang sekedar Pak Amin saja. Nah, dan musafir dengannya, tahu nanti itu mana yang hanya ingin senang sendiri, Mansur makan
Surang. Mana yang mendahulukan orang lain. Dia senang melihat orang senang. Kita sudah coba berbagai sifat manusia dalam hal ini. Pas giliran membayunya hilang. Pas giliran makan, doa lu datang. Ada. Tapi alhamdulillah kita juga punya kawan-kawan yang Masya Allah belum mau makan sebelum kita didahulukannya. Ada. Nah, itu sifat asli. Terlihat di perjalanan. Demikian juga dengan masalah uang. La ilaha illallah Rasulullah. Jadi Jibril alaihissalam rekomendasi al-aminnya dari langit, bukan dari bumi, karena masyarakat bumi tidak kenal dengannya. Allah yang sebutkan langsung, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Turun membawa Al-Quran itu ar-ruhul amin, malaikat yang amanah. Ala qalbika, ke dalam hatimu disampaikannya, litakuna minal munzirin, agar dengan ayat itu kamu menjadi pemberi peringatan, bilisanin, dengan bahasa Arab, mubin, yang menjelaskan. Berarti kalau mubin menjelaskan pasti tahu maknanya, tidak mungkin tidak tahu maknanya. Tidak seperti yang dikatakan ahli al-dhalal, bahwa sahabat tidak mengetahui makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak menjelaskan. Ini bertentangan langsung dengan Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana tidak? Karena patokannya bukan sunnah. Bukan sunnah, tapi sunnahnya disunat. Yang sesuai diikuti, yang tidak sesuai dibelokkan. Makanya mereka tidak mau jalan lurus. Apa sebab jalan lurus berlubang katanya? Jadi kalau kalau lurus jalan nanti terperosok ke lubang. Harusnya belok dulu, masuk gang, masuk jalan exit, habis itu masuk lagi di depan katanya. Ini teori hawa. Tahu teori hawa? Nabi tidak pernah menyuruh kita bila terjadi halangan harus belok kiri kanan, kan enggak. Dia bilang tetap istiqamah di jalan lurus. Kalau ternyata ada penghalang, berhenti sekejap. Tapi jangan belok jalan-jalan dalam. Tidak ada istilah ganggang dalam agama ini. Kalau pakai ganggang, itulah mulai kesesatan itu. Dan memang orang sesat tidak pernah merasa sesat. Antum sesat enggak? Pasti antum bilang enggak. Pasti antum bilang enggak. Jelas kan? Itu orang Quraisy mati-matian membilang Nabi sesat. Kan ya? Nabi itu ketika berdakwah di Makkah dianggap sebagai pengacau keamanan, pemecah belah umat, membawa aliran sesat. Tidak diakui sebagai Rasulullah. Padahal Nabi kan dari kecilnya catatan track recordnya bersih. Apalagi awak yang baru berdakwah 2 tahun belakangan, pasti akan diungkit-ungkit orang. Siapa dulu kamu? Kan kamu yang di situ dulu katanya. Tapi harus sabar. Karena dulu kalau dibilang ke kita seperti itu, dulu sahabat yang awalnya dulu mak jahiliyah digitukan juga sama yang lain itu, orang jahiliyah itu. Mar, jangan macam-macam kau Mar katanya. Gitu kan? Kan masih ingat awak preman di situ dulu katanya kan? Ada. Tapi enggak, itu syaitan. Nah, jelas. Baru 2 hari masuk Islam katanya. Kayak gitu. Baru 2 hari masuk Islam dan menyesat-nyesatkan orang. Sama bahasa sekarangnya, ngaji Rabu. Ngaji hari Rabu, Kamis gunting kumis gunting jenggot, gunting apa? Enggak, gunting celana. Salah saya, betul. Apa nyimak nampaknya. Nah, jadi Rabu ngaji, awak untung enggak Rabu ngaji, Kamis awak ngaji. Ini enggak kena. Ngaji Rabu, Kamis gunting celana, Jumat panjangkan jenggot, Sabtu berpatuah katanya. Itu bahasa-bahasa jahiliyah dulu seperti itu juga memang. Jadi kalau ada yang ulang-ulang hari ini memang
Ya, walaupun kita tidak sebut orangnya jahiliyah, tapi ini gaya jahiliyah. Bukan begitu gaya kalau memang nak menyebutkan hak-hak, batil, ini dalilnya. Bukan dengan mengatakan meremehkan pendapat, oh itu tidak ngerti apa-apa, lebih bisa wawasan sempit dan sebagainya. Tidak. Buktikan, ini dalilnya. Ini dalilnya. Orang akan nanya nanti, Allah tidak bertempat misalnya. Apa dalil buyahnya? Tentu kalau dalil kan tahu orang, Al-Quran, apa lagi? Hadis, habis itu ijma', qiyas jelas tidak berlaku. Soal bisa dikiaskan. Nah, tolong dalilnya di Al-Quran Allah tidak bertempat. Itu tidak ada dong bunyinya kan itu. Tidak ada. Di mana boleh dapat? Di hadis ada enggak? Tidak juga ada. Ada enggak ijma' sahabat yang mengatakan mereka Allah tidak bertempat? Tidak juga wasul. Akhirnya kaedah ini, walaupun kita juga mengatakan Allah tidak memerlukan tempat, betul. Cuma dijadikan itu untuk menolak beribu ayat dan hadis, ini yang bermasalah. Jelas? Allah jalla. Karena belum masuk masalah. Kalau antum bilang jelas kan tidak perlu kita nambah lagi. Baik. Azan dulu ya. Habis itu kita pulang.
kaum muslimin dan muslimat. Jadi mengimani sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang Allah sebutkan untuk dirinya. Baik, dalam ayat-ayatnya dan wahyunya serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ziyadatin 'alaiha, tanpa menambah-nambah. Jangan tambah-tambah. Sebab apa? Karena ilmunya tentang masalah sifat Allah kan tidak bisa direka-reka. Harus melalui berita yang benar. Kalau kita tambah berarti kita namanya mandai. Kemudian wala naqsin min hadian, jangan dikurangi. Allah sebutkan lalu kita nafikan. Jadi kita mengurangi. Disuruh mengimani, tidak mau kita. Itu namanya, kalau tadi mandai-mandai, kalau ini namanya tongkau. Mana yang bagus, tongkau atau mandai-mandai? Tidak ada yang bagus. Dua-duanya tak bagus. Nah, yang bagus itu adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul saja beriman, masa antum tidak ikuti? Apa bukti dia beriman? Dia tidak menakwilkan dan tidak mencari makna yang lain. Oh enggak, ditakwilkan tapi tidak sampai ke kita. Antum ngada-ngada namanya, ngada-ngada tong, mandai-mandai lagi. Kalau memang ditakwilkan oleh Nabi pasti sampai ke kita. Berarti kalau Nabi tidak takwilkan, berarti tidak ditakwilkan. Oh enggak jelas makna zaman Nabi. Oh, ini yang tidak bisa kita terima nih. Karena Allah menyebut Nabi menggunakan bahasa Arab yang menjelaskan. Lalu mereka tidak paham. Kemudian dalam keadaan tidak paham diridhoi pula oleh Allah agamanya. Ini tidak masuk. Mereka tidak paham maknanya. Lalu bagaimana mengimaninya? Oh ditakwilkan. Mana takwil, mana riwayatnya? Oh tidak sampai ke kita. Tidak sampai, kenapa? Itu bilang ada. Namanya mengada-ngada. Kalau ngada-ngada namanya mandai. Yang ada antum tolak. Berarti antum tongkau. Jadi mana yang bagus? Tongkau mandai-mandai? Tidak ada yang bagus. Makanya Ahlussunnah tidak masuk di sini. Ahlussunnah tidak menambah, tidak mengurangi. Apa yang ada itu yang diimani. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Wala tajawuzin laha, dan tidak pula melampaui. Misalnya Allah istiwa di atas arsy. Lalu kita tidak sebutkan seperti raja istiwa atau seperti raja duduk. Kalau ada yang mengatakan itu namanya memfitnah lagi. Kan ada yang memfitnah bahwa Wahabi itu Allah tuh katanya duduk seperti saya duduk, seperti raja duduk katanya. Antum kalau tidak punya dalil jangan berdusta. Karena dusta itu dosa besar. Dusta dosa besar. Kalau tidak paham bertanya. Ya. Kalau tidak ngerti belajar, jangan memfitnah. Jangan mengada-ngada. Karena Ahlussunnah tak pernah mengatakan Allah duduk. Tidak pernah diartikan duduk di atas arsy. Antum dengar itu dari hasil nguping dari orang-orang yang memfitnah. Makanya ilmu jangan hasil nguping, tapi ilmu itu tuntut dari sumber aslinya. Kalau bicara tentang akidah yang disebut dengan Wahabi misalnya, ayo belajar kitab Wahabi sekarang. Biar tahu, jangan belajar kitab orang yang memusuhi. Antum tanya tentang Nabi ke orang jahiliyah Quraisy, apa jawabannya? Tukang ngaco dia tuh, tukang kurang ajar dia tuh, tukang sihir, dusta, ngaco umat. Tapi kalau antum tanya kayak Abu Bakar, apa jawabannya? Iya, kita dengar apa yang dia baca. Lalu dibaca oleh Nabi. Ayat-ayat wadduha wal laili idza saja dan seterusnya. Dibaca ayat alif lam mim zalikal kitab. Oh, bagus rupanya. Enggak ada ngaco-ngaco umat nih. Ternyata orang Quraisy yang mengacau umat. Makanya kalau dengar dari orang-orang yang punya subuhat, antum masuk lingkaran subuhat. Tapi kalau antum belajar dengan cara yang sehat, alhamdulillah Al-Quran dan Sunnah terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Baca dan bandingkan yang Al-Quran dan hadis dengan apa yang dalam kitab-kitab orang-orang yang disebut dengan Wahabi itu. Walaupun sebenarnya Wahabi tidak ada. Hanya musuh-musuh yang memfitnah. Syiah penjajah lalu dikuatkan oleh ustaz-ustaz ahli
fitnah dan subuhat. Jelas ya? Itu tidak percaya sama saya. Ana 15 tahun belajar di Madinah, Ustaz. Kemudian setelah tamat sering juga bolak-balik ke sana. Mesti saya bertemu dengan Syekh. Atau duduk di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Tidak ada pernah disebut antum kunu wahabiyin. Jadilah kalian orang-orang wahabiyin ada. Atau jangan bermazhab kecuali mazhab wahabi. Tidak ada. Baca mazhab Syafi'i. Maka kitab fikih kami, banyak bermazhab Syafi'i. Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Rawdatul Talibin, itu rujukan utama. Dan juga bermazhab Maliki. Ya, di antara kitab kami adalah Al-Mudawwanatul Kubra. Ya, yang meriwayatkan perkataan Imam Malik, Az-Zakhira Al-Qarafi. Kemudian Bada'i'us Shana'i, Al-Muhalla, fikih zahiri. Bahkan fikih Syiah pun kami pelajari melalui kitabnya Nailul Autar Imam Asy-Syaukani. Tapi jangan bilang dan Syiah lah. Dan tonton Syiah tapi tidak Syiah. Sama saya paham ilmu kalam tapi saya bukan ahli kalam. Sama juga banyak orang yang paham hadis tapi bukan ahli hadis, tapi ahli hadis. Paham tidak? Saya paham itu, cuman saya bukan. Nanti udah mulai curiga salah ngomong saya jadinya. Itu pula yang dicatat nanti sebanyak ini tadi cakap itu yang dicatatnya. Mat, hapus nanti mat. Subhanallah. Kenapa ya jelasnya dalam mulai curiganya. Ustaz ternyata Syiah dipelajarinya juga katanya. Nah, iya memang. Ya kita kan baca kitab. Lalu Imam Asy-Syaukani menyebut wabihi qala Az-Zaidiyah. Berarti Syiah Zaidi. Wa ilaihi zahab al-Hadawiyah. Jadi al-Hadi. Wa biqala Imam Abu Ja'far al-Baqir al-Ja'fari ya. Nah, Ja'far Shadiq, mazhab Ja'fari. Tuh saya tutup telinga waktu itu, tidak boleh. Nah. Dan itu dipelajari semuanya. Dan tidak ada mazhab Wahabi, tidak ada mazhabnya. Yang ada adalah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Semua kita disuruh mempelajari ini. Mungkin beda dengan sebagian negara Arab. Kalau datang dari Indonesia, Malaysia, difokuskan mazhab Syafi'i sehingga tidak mengenal mazhab lain kecuali asal melalui nguping. Tahu ngupingnya? Dengar orang bicara tentang itu. Nah, Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau datang dari Afrika misalnya atau dari India, Hanafi. Dari Afrika, Maliki dan sebagainya. Ada di Timur Tengah diajarkan mazhab Wahabi. Alhamdulillah. Nah, kita semuanya disuruh pelajari. Dan alhamdulillah diminta mengikuti ilmu, bukan mengikuti hawa nafsu. Memang kami tidak disuruh oleh para guru ikuti selera masyarakat, tidak. Tapi disuruh menyesuaikan diri dengan masyarakat. Iya betul. Tapi mengikuti masyarakat tidak suruh. Paham tidak? Paham? Beradaptasi dengan masyarakat disuruh. Tapi kalau mengikuti keinginan masyarakat memang tidak. Karena keinginan masyarakat tidak ada habisnya. Jelas ya? Tidak ada habisnya. Mula-mula disuruhnya mimpin doa di masjid, besok mimpin doa di 7 hari, 40 hari, 100 hari nanti. Tidak ada habisnya Ustaz. Dan anak-anak jadi curiga dan itu jadinya. Nah, wala tajawuzillah, tidak dilampaui makna yang ada. Istiwa, tangan. Jangan sampai dibilang tangannya seperti tangan anak muda. Nah, ini kan ada lagi yang tukang fitnah itu. Tuhannya orang Wahabi itu seperti orang yang tidak berjenggot katanya. Subhanallah. Di mana dapatnya? Hasil nguping lagi. Allah musta'an. Wala tafsirin li kaifiyatiha, tidak ditafsirkan bagaimana kaifiyatnya. Allah datang, ya, katanya datang, ya datang. Seperti apa? Tidak tahu. Kenapa antum tidak tahu? Kan saya sudah bilang tadi tidak tahu, kok antum paksa juga saya tahu. Memang saya tidak tahu, Pak. Tapi saya tahu dia datang. Tahu. Di mana? Dari perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa rabbuka
wal malaku saffan saffa. Datang Rabbmu dan malaikat datang bersaf-saf, berbaris-baris. Imam Muhammad ibn Abi Hanifah rahimahullah bertanya atau didebat oleh seseorang bahwasanya kalimat wajah rabbuka, dia bilang bagaimana datangnya? Kata Imam Muhammad bin Abi Hanifah, saya tidak tahu bagaimana datang, katanya. Kalau gitu saya tidak beriman kepadanya, katanya. Lalu ditanya oleh Muhammad bin Abi Hanifah, kalau kau tak beriman malaikat datang, kan Al-Quran menyebut malaikat datang, apa hukumnya tidak beriman kepada ayat ini? Kafir, katanya. Dia bilang, Al-Quran itu bilang yang tidak beriman kepada berita bahwa malaikat hari kiamat datang berbaris-baris, apa hukumnya? Kenapa kafir? Mengingkari ayat, mengingkari iman pada malaikat. Nah, kalau demikian, bukankah Allah datang juga di ayat yang sama? Bagaimana hukumnya? Baru terdiam dia. Kalau gitu kafir juga, katanya. Kalau gitu kafir juga. Oleh sebab itu, imani datangnya. Bagaimana? Besok aja lah, tunggu hari kiamat. Kan belum ada beritanya. Kecuali ada bocoran dari sana, dari sumber yang tidak dapat dipercayai. Belum ada berita tentang kapan, bagaimananya. Yang ada adalah berita tentang datangnya. Dan antum ketika menolak karena terbayang datangnya makhluk. Kan terbayang kaki berjalan, kan? Agar itu terbayang, kita tidak masuk ke situ. Kita bukan mujassimah seperti yang dituduhkan. Kita dianggap mujassimah, kita tidak pernah menjisimkan Allah. Yang berkor-kor mengatakan kita mujassimah telah berdusta dengan dusta yang nyata. Dua sebab. Mungkin karena kebodohan dan tidak tahu. Yang seperti ini harus belajar lagi. Atau tahu tapi menyembunyikan kebenaran. Ini juga wajib untuk belajar jujur lagi. Karena Ahlus Sunnah itu wajib jujur, baik yang memberatkan kita maupun yang meringankan kita. Ya, baik yang memberatkan kita maupun yang meringankan kita. Kita tidak pernah mengatakan Allah seperti makhluk. Justru kita tidak pernah mengkiaskan Allah kepada makhluk. Yang menolak sifat-sifat Allah itu pasti mengkiaskan Allah kepada makhluk. Setelah itu ditolaknya sifat itu. Sebenarnya barangnya sangat jelas. Cuman hilang patut dek kah? Hilang patut dek kah? Ketujuh. Dan terlalu lama diyakini. Tidak mungkin ditinggalkan. Disitulah pentingnya kita mengingat-ingat hadis Nabi. Walaupun secara sanad tidak sahih, tapi matannya sahih karena didukung oleh ayat la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawa, yaitu pikirannya, pendapatnya sejalan dengan apa yang aku bawa, yaitu syariat yang Nabi jelaskan. Nah, Nabi katakan seperti yang Allah katakan, maka kita pun harus mengimani seperti yang Allah dan Rasul katakan. Jangan cari makna lain yang tidak dikatakan Nabi dan tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, wala ta'wil wala tafsir li kaifiyatnya, tidak ditafsirkan bagaimana kaifiatnya. Wala ta'wilin laha bima yukhalifu zahira, dan tidak pula ditakwil dengan makna yang tidak sesuai dengan zahirnya. Karena ini mandai-mandai juga, kan? Tidak ada dalilnya. Ya, kecuali pikiran. Karena kalau begini mesti begini, ini pikiran. Nah, lalu dibenturkan dengan ayat, nanti akan disebutkan ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Harusnya muhkamat didahulukan, mutasyabihat dibelakangkan. Ini enggak, mutasyabihatnya dimajukan. Padahal mana yang banyak muhkamat dari mutasyabihat? Pak Imam, muhkamat lebih banyak. Kalau mutasyabihat didahulukan, maka akan banyak ayat berguguran. Itulah sebabnya mereka menolak banyak ayat. Apa sebab? Yang dikemukakan mutasyabihatnya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamamu pun dimanapun kamu berada. Ini kan ayat mengandung multi tafsir. Bisa diartikan Allah sendiri yang bersama kita, tapi ini tidak ada dalilnya.
Tapi yang benar adalah ilmu Allah bersama kita. Dan ini jadi dalam bahasa Arab. Kemanapun kita pergi di siang hari, matahari menemani kita. Pernah matahari turun ke sini? Hah? Pernah matahari menemani antum naik mobil? Jangan-jangan matahari udah duduk di jok mobil antum. Bakar sih 6.000 derajat Celcius panasnya. Jelas? Tapi bahasa, kemanapun kita pergi, matahari selalu bersama kita. Benar tidak bahasanya? Benar tidak? Apakah artinya matahari duduk bersama kita? Apakah maknanya matahari menyertai kita di rumah kita? Ya tidak, cahayanya. Demikian juga dengan ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Demikian juga wa wallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Dia yang di langit disembah dan disembah juga di bumi. Bukan Allahnya di bumi. Ini ayat juga mengandung dua makna. Tidak mungkin dia di langit dan juga kan tidak mungkin lah. Mungkin, berarti dua jadinya. Jangan-jangan Allah punya ilmu pecah rogo. Anda tahu antum ilmu ini ya. Mau diajarkan? Dalam satu waktu bisa berada di berbagai tempat. Antum harus jadi wali dulu. Nah, silakan daftar. Kan sudah dibuka pendaftaran jadi wali. Di mana kantornya, Pak? Pendaftaran jadi wali. Kan syaratnya, pokoknya asal daftar mesti jadi. Asal sudah daftar mesti jadi. Tolong diantarkan nanti kawan-kawan, Pak. Biar bisa tahu ilmu pecah. Masyaallah kiram dirahmati. Ini kan mengada-ngada. Karena kalimat ilah di sini adalah ma'luh. Maknanya mahluh ini berarti Allah diibadati di langit dan Allah diibadati di bumi. Ala ahadil ma'nayin. Nah, yang mutasyabihat ini yang ditonjolkan. Yang muhkamatnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dibelakangkan. Jelas? Belum jelas. Nanti kita perjelas. Panjang lagi zaman tuh. Iya, panjang lagi. Asal tuan-tuan mau mengaji terus, insyaallah akan kita tamatkan. Tapi kalau sudah tidak mengaji lagi, kita ganti. Ya, udah capek ngaji itu terus susah katanya. Ya kan ada seorang syekh waktu itu ngajarkan kitab tauhid, Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dan 3 kali tamat diulang terus sama Syekh. Ada yang aktif ngaji itu, Syekh, udah 3 kali nih saya udah ganti kitab, udah bosan. Awak belum tamat lagi kan? Udah bosan pula. Udah bosan katanya. Syekh tidak menjawab. Dia teruskan karena ingin menjawab dengan aplikasi. Tanpa dan lupa pula anak tadi tentang pertanyaan tadi. Saya menyampaikan sebelum kajian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Waqa'a zina fi bani fulan. Terjadi perbuatan zina di kabilah itu. Gimana kira-kira tanggapan jemaah? Astagfirullah, auzubillah, innalillahi wa dan sebagainya. Semuanya mengucap. Ya kan? Mengucap kan? Kalau orang kita mengucapnya Masya Allah katanya. Orang kita sukanya Masya Allah katanya. Masya Allah itu sesuatu yang menakjubkan, bukan sesuatu yang orang bikin dosa Masya Allah juga. Nah, akhirnya orang Natalan diucap juga selamat gara-gara itu. Nah, masyaallah kiram. Terus Syekh dah melihat tanggapannya luar biasa, auzubillah dan sebagainya. Dah lama berselang, saya menyebutkan lagi, si fulan nyembelih ayam untuk membuka sasana silat. Ternyata tanggapannya dingin saja. Tidak ada subhanallah, tidak ada inna lillah, tidak ada auzubillah, bahkan masya Allah pun tidak ada. Nah, lalu saya baru menjelaskan. Kemarin ketika saya sampaikan berita tentang zina, kalian masya Allah, ya kalian tanggapannya luar biasa. Apa sebab? Ini kan dosa besar, betul, maksiat besar. Tapi ketika saya sebutkan si fulan nyembelih ayam untuk menyemah lapangan, kalian tanggapannya biasa-biasa saja. Ternyata belum paham kalian kitab tauhid ini.
Mana yang lebih besar dosanya? Orang yang beli ayam untuk menyewa lapangan daripada orang yang berzina. Termasuk diteruskan kitab ini nampak. Hah? Yang beli ayam. Karena di situ ada unsur syirik, menyembelih bukan karena Allah. Karena permintaan penunggu, kalau tidak diganggu. Jelas? Makanya ketika kitab tauhid tidak diaplikasikan, inilah hasilnya. Berarti belajar saja belum cukup. Harus ada aplikasi. Kalau kita lihat di tempat kita hari ini, mana orang yang lebih dahsyat pengingkarannya terhadap narkoba kah, atau orang-orang yang meminta ke kuburan? Narkoba. Padahal mana yang lebih besar dosanya? Sana ada kesyirikan, di sini minimal di sana ada bid'ah besar, walaupun tak sampai syirik. Yaitu kalau minta pada Allah tapi merasa dikabulkan dekat kuburan, ini bid'ah, mungkar. Ya. Tapi kalau meminta langsung ke orang di kuburan, ini syirik jelas. Dan dua-duanya sangat besar di sisi Allah SWT. Tapi kalau antum ingkari yang kedua, ya, tentang syirik ini, antum pemecah belah umat. Ada ulama yang berpendapat boleh dulu. Karena awak nak bilang mana Rasul membolehkan, ada ulama yang membolehkan. Awak bilang Rasul ulama katanya. Jelas? Makanya Abdullah bin Abbas dulu marah besar dia kepada sebagian murid-muridnya. Dia bilang qala Rasulullah SAW. Lalu jawabnya, dulu di masa Abu Bakar, Umar begini katanya. Kalian saya bilang Rasulullah, kalian bilang Abu Bakar dan Umar. Coba bilang Abu Bakar dan Umar, apalagi Pak Bakar dan Pak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi di sini tanya. Tapi kalau antum ingkari narkoba, antum jadi orang hebat. Dapat bintang maha putra. Ini baru ustadz. Kalau yang tadi sutad, ya, kerjanya membid'ahkan amalan orang, kerjanya mensyirikkan orang. Padahal nanti yang paling berterima kasih nanti di akhirat, yang berbuat syirik ini yang paling berterima kasih nanti. Untunglah Ustaz selamatkan saya dulu. Kalau enggak, saya sudah masuk di kerak neraka itu. Besok, bukan sekarang. Kalau orang narkoba, misalnya, selama dia tidak menghalalkannya, dia pelanggar, asal masih mati dalam keadaan Islam, dia azab dulu, masuk surga. Tapi kalau pelaku syirik mati dalam keadaan seperti itu, tidak taubat, kekal di neraka. Walaupun namanya Dasman Yahya Ma'ali, namanya Islam, tapi perangainya syirik. Kan orang syirik dulu kan ada juga namanya Abdullah. Tidak tahu tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik Madinah. Abdullah bin Sabah al-Yahudi, pendiri aliran Syiah. Abdullah nama semuanya. Jadi bukan nama yang menentukan. Siapa lagi? Ustaz, Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an itu masa jahiliyah, musim haji menyembelih 1000 ekor onta. Lillah thumma li as-sanam, untuk digratiskan untuk jemaah haji. Sudah ada hari itu drive bocor, ada apa bocor mana? Dan guru saya Inggris pada dapat bocor drive thru. Dah memang kau salah. Ini berekam lur. Nah, yaitu para penunggang onta dan kuda tidak perlu turun ke tanah. Saking tingginya kancah-kancah tempat makanan yang dia siapkan. 1000 ekor di musim haji. Anda nanya ke antum, untuk azam berapa korban? Ada korban? Hah? Baru satu. Beramai-ramai. Kalah sama Pak Abdullah bin
Jud'an. Di masa jahiliyah. Cuman kata Aisyah ke Nabi SAW, hal yanfa'uhu dzalik? Ya Rasulullah, ada manfaatnya Rasulullah. Pemurah, luar biasa. Ya, si keronta, terbayang ya, Pak? Awak 25 ekor kambing hilang di mana? Kemana-mana dicari itu, Pak, ya? Nah, udah mulai. Onta. Kata Nabi SAW, la. Li'annahu lam yaqul yawman, dia tidak pernah berkata dalam satu hari pun, Allah maghfirli khati'ati yawmaddin, ya Allah ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Karena dia tidak menganggap syirik itu dosa. Tidak menganggap syirik itu dosa. Bahkan dia melakukannya dengan bangga. Dan itu sebagian dari agama. Makanya sekali lagi saya katakan, orang pelaku-pelaku kesesatan, kalau sadar dia itu sesat, tidak dia lakukan. Tidak dia lakukan. Dulu guru kami, Syekh Ibrahim Syamsan, pernah menyampaikan permisalan yang bagus tentang masalah ini. Dia bilang, orang dengar kata syirik, pasti semuanya terkesima. Tersiwak darah, apa maksud katanya? Tersirap darahnya gitu ya. Apa maksudnya? Takut kan? Ketakutan kita dengar kata syirik. Cuman masalahnya tak pernah dibahas syirik itu seperti apa. Sebab kalau dibahas memecah belah umat. Nabi kan itu yang dibahasnya dulu, akhirnya memecah belah umat di Makkah. Sebab akan dibahas nanti tentang hukum menyembelih bukan karena Allah. Bagaimana ngantarkan kepala kerbau ke muara sungai walaupun diiringi dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan tuh bahas tuh. Pakai selawatan tuh, selawat badar ngantarnya kadang. Nah. Kalau dibahas memecah belah umat. Jadi tidak boleh dibahas. Kalau dibahas memecah belah umat. Masalah penyimpangan agama beda-beda boleh dibahas sebab memecah belah umat. Akhirnya kita lebih fokus pada korupsi, pada kolusi, pada nepotisme. Ini hebat-hebat kalau bahas ini nih. Sebab ngerti kondisi keumatan dan kemasyarakatan, ngerti politik apa yang terjadi. Ini bicara tentang bid'ah. Padahal diantaranya hal-hal yang besar seperti ini. Sehingga tidak dibahas, sehingga sebagian besar umat tidak tahu. Jadi beliau menganalogikan sama dengan orang dengar singa. Dia tahu singa itu buas. Cuman tidak pernah ditengokkan ke dia seperti apa singa itu. Tidak gambar, tidak video, tidak ke kebun binatang. Jelas ya? Tiba-tiba suatu hari datang, karena rumahnya tepi hutan pula, datang singa itu. Wih, Masya Allah kucing cantik. Ya. Ya kan badannya atletis, pinggangnya ramping, bodinya kekar, kumis tupis hiasan, kumisnya apa mengembang, jenggotnya panjang, Masya Allah, bulu pas ininya kembang. Dibukanya taringnya, tersenyum dia sama saya katanya. Karena dia tidak tahu itu, syirik, tidak tahu dia itu singa. Yang tahu dia itu adalah yang pernah terlihat mirip kucing, rupanya ada kucing besar rupanya ya katanya. Dikiranya itu kucing. Kalau dikira kucing sebesar apapun orang takut enggak? Enggak takut orang. Jadi kata syirik itu tidak boleh dibahas. Sebab dibahas nanti takfirian itu meradikal. Akhirnya memecah belah umat katanya. Sebab menghukum amalan orang. Jangan menghukum amalan orang. Hukum aja urusan sendiri. Ini masalah orang dah buka bioskop di Timur Tengah, di Arab Saudi. Itu yang dakwakan. Ya akhi. Antum kalau jadi raja Arab Saudi baru bicara itu. Tapi kalau hanya sekedar ngawar-ngawar di sini apa gunanya?
Dia bicara, orang bikin konser sekali setahunnya, awak tiap malam ada konser. Itu terlihat kemudian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Begitulah. Kita akhirnya orang tidak kenal apa itu syirik. Seperti apanya tidak kenal. Hanya kenal nama. Sehingga dia melakukannya merasa itu kucing raksasa. Merasa itu sebagai bagian dari minta berkah. Menanti merasa bagian daripada tawassul, bagian daripada istighasah. Karena tidak dijelaskan mana yang tawassul syar'i, mana yang tawassul bid'i, mana yang tawassul yang bawa kepada tauhid, mana tawassul yang menghancurkan tauhid. Kalau dibahas ini kan masalah khilaf ulama ini. Jadi khilaf ulama tidak boleh pada ulama yang mana. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kepada masalah tadi bahwa tidak disamakan dengan sifat makhluk, tidak ditafsirkan kecuali dengan makna yang telah dijelaskan dan tidak diserupakan dengan sifat makhluk, wala simatil muhdatsin, dan tidak pula dengan tanda-tanda yang baharu. Bal amarruha kama ja'at, tapi mereka menggunakannya seperti yang datang. Seperti apa datangnya, seperti itu digunakan dalam mengenal sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa raddu ilmaha wa kaifiyata ila Allah ta'ala. Soal ilmu tentang bagaimananya, ilmunya mereka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau maknanya Allah sudah jelaskan. Ya, seperti yang akan disebutkan dalam beberapa pelajaran berikutnya insyaallah taala. Walamhuha nafal jahmiyah, mereka tidak menafikan sifat itu seperti kaum Jahmiyah. Ini yang pertama, yang menafikan sifat-sifat selain Mu'tazilah ada Jahmiyah. Jahmiyah ini tidak mengaku Mu'tazilah, cuman dasar pijakannya sama dengan Mu'tazilah. Wa inna ma nafahu Allah taala an nafsihi, yang dinafikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu yang Allah nafikan dari dirinya. Wa nafahu anhu Rasulul Karim, dan dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mulia, min sifatin naqs, yaitu berupa sifat kekurangan, wal aibi, dan sukat yang tercela, wa ma la yaliqu bi subhanahu, dan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah nafikan la yamassuhu, apa namanya? Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah nafikan, kita nafikan. Nah, dan seluruh sifat kurang dari Allah SWT. Walam yubalighu fil itsbat, dan sebaliknya mereka juga tidak berlebihan dalam menisbat. Mubalaghatul mujassimah, seperti berlebihannya kaum mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dia bertangan seperti tangan kita ini, dia bermata seperti mata kita ini. Ini namanya mujassimah. Nah, kaum ahli fitnah dan syubhat menjadikan ini senjata untuk mendiskreditkan as-salafus salih. Ya, yang mengikuti as-salaf, yaitu dengan kalau kita terima Allah bersifat punya tangan, berarti sama dengan tangan, berarti kita mujassimah. Sekali lagi kita katakan, mohon jangan berdusta. Mohon jangan berdusta. Kalau tidak paham, silakan bertanya. Ya, ayo belajar bersama supaya tidak menimbulkan fitnah dan dusta kepada kaum muslimin. Wal muqatiliyah, dan al muqatiliyah, muqatiliyah ini adalah asalnya dulu adalah penuntut hadis, tapi akhirnya menjadi ahli hadis. Dia ahli tafsir. Tetapi karena belajar pada ahli al-Jahmiyah dan ahli Mu'tazilah dan kalam, akhirnya dia termasuk yang menyebut Allah seperti makhluk. Jadi tangannya seperti tangan makhluk, kaki seperti kaki makhluk, duduk seperti duduknya makhluk. Sehingga disebut dengan al-Muqatil, yaitu Muqatil ibn Sulaiman. Akhirnya dia dikucilkan oleh ahli hadis, dan hadisnya tidak terima. Sebab apa? Bid'ahnya berat. Bal asbatu ma asbatahu Allah Ta'ala lahu fil Quran Al-Karim, akan tapi ahlul sunnah wal jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim, wa ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati sahihah,
dan ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah yang sahih. Ingat, yang sahih. Kalau ada yang menetapkan dengan sunnah yang dhaif, walaupun dari ulama besar, kita tidak terima. Kita tidak terima. Dia salah, ya namanya ulama bisa salah. Makanya tidak kesalahan seorang alim tidak bisa ditimpakan ke yang lain. Ini orang ini kan kadang-kadang karena dia biasa fotokopi, akhirnya kita kalau ada kesalahan ulama dipaksanya kita mengikuti yang enggak. Yang salah kita tetap salah. Makanya kita katakan Ahlus Sunnah itu sifatnya insaf. Yang salah ya diakui salah. Yang benar ditegakkan, yang salah ya ditinggalkan. Walaupun dari orang yang kita kepadanya segan. Taib uduna lima walakin, tanpa mengatakan bagaimana pula atau kenapa, enggak. Kenapa dia datang? Bagaimana dia datang? Enggak, kita enggak pada pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan menghujat, seolah-olah ini tidak benar. Kalau dia datang gimana datangnya? Kan gitu ya. Berarti tidak percaya kita. Ini mulai keraguan datang dengan bagaimana. Makanya ketika datang kepada Imam Malik rahimahullah, ketika Imam Malik menyebutkan Ar-Rahman al-Istawa, dia bilang, ya Aba Abdillah, kaifa istawa? Bagaimana pula dia istiwa? Dan ini mulai ragu dia. Imam Malik lama termenungnya. Sebab tidak pernah didebat orang seperti ini. Hanya dia bilang, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu ya akhi, tahu maknanya kita. Ya istawa. Tidak ada makna lain yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang dituju, walaupun istawa maknanya banyak, tapi itu yang dituju adalah istawa ala wartaba. Wal kaifu majhul, bagaimana kita tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan dengan kaifa istawa itu bid'ah. Habis itu Imam Malik bilang akhrijuhu fa innahu dhallun mudil, keluarkan orang ini dari majelis ini karena dia sesat menyesatkan. Kalau sudah pakai kaifa pasti sudah ragu. Ini sesat menyesatkan. Kalau sempat Imam Malik hari ini ada di kota kita ini, pasti kena fitnah dan kena bully di medsos itu. Ya, kena bully dia di medsos. Apa sebab? Pikirannya picik, tidak mengikuti aliran ke ilmu kalam. Allah musta'an. Tapi karena untung beliau lebih dulu, sehingga banyak yang narik beliau ke ilmu kalam. Seolah-olah Imam Malik mengikut khalaf, bukan pengikut as-salam. Allah musta'an wa alaihi tuklan. InsyaAllah besok kita sambung lagi. Tidak ada pertanyaan karena belum selesai. Ya, pertanyaan nanti setelah selesai aja. Mudah-mudahan tak ada lagi karena ada lupa semua. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak nanya juga antum. Tapi berkenaan dengan ini, jangan yang lain-lain. Nah, ada bertanya? Nanti jadi beban pikiran pula, tidak tidur malam. Ada? Tidak, alhamdulillah. Ini kayaknya tidak paham. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.